Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kuliah subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar dimanapun berada yang bisa mengikuti kajian kuliah subuh lewat streaming pada kesempatan pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Dengan ikrar lisan kita mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai detik pagi hari ini kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, hidayah, nikmat oleh Allah Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah. Senantiasa kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga besar kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin. Kita yang sehat senantiasa bisa istiqomah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rawuh semuanya kesempatan pagi hari ini yang duduk di majelis ini oleh Allah Ta'ala diberikan panjang umur fi taatillah, diberikan rezeki yang melimpah halal dan barokah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah. Anak-anak kita soleh solihah semuanya nanti bisa naik haji ke Mekah dan Madinah. Pungkasan hidup kita bisa oleh Allah Ta'ala ditutup dengan derajat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar yang menyenangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan kabar selalu kabar senang. Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ada 7 macam amalan atau perkara dari seorang hamba yang pahalanya masih terus mengalir walaupun dia sudah dikubur setelah kematiannya. Sudah di alam kubur tapi masih terus dapat pahala yang mengalir. Nah, ini keutamaan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sampaikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bon dikubur lima, bon sedo, bon pecah, tapi keetok ganjaran terus.
Ora abadi niki. Ora abadi. Padahal wis ora ngamal. Kalau mati kan putus amalan kita. Ben urip sah salat, mati ora iso salat. Obah men ra iso. Mati ora obah, nek obah malah medeni bocah. Nek ben urip sah ngaji. Baca Quran setiap saat, mati ya ora iso. Kaji pendak tahun, mati ya ora iso. Tapi Masya Allah kabar dari Rasulullah SAW kepada kita umatnya, ada pahala yang terus mengalir walaupun kamu sudah meninggal pun dikubur tengah alam kubur. Siapa mereka? Disampaikan 7 golongan tadi. Man alima ilman, atau golongannya orang yang mengajarkan ilmu. Jadi wong sing ngajarke ilmu sehingga dengan ilmu yang disampaikan itu bisa menjadikan orang amalnya jadi tambah semakin baik, ibadahnya tambah semakin baik, tambah semakin istiqomah dalam mencintai taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apa harus jadi ustadz dulu, jadi kiai dulu, jadi orang yang ilmunya banyak dulu? Ternyata enggak. Ternyata enggak. Bahkan pesan Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan apapun yang kamu dapat dariku walaupun 1 ayat. Jadi orang nyampaikan ilmu itu orang kudu wah jadi kiai besar dulu, jadi ustadz dulu yang terkenal, enggak. Ya bisanya bismillah, ngajari bismillah. Bisanya Fatihah, ngajari Fatihah. Bisanya Iqra, ya, ngajari Iqra niku. Wah niku perjuangan yang luar biasa niku. Menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu, kemudian yang menyampaikan sudah meninggal, kemudian yang disampaikan ilmu tadi akhirnya jadi bisa baca Quran dengan baik, dengan indah, pendak dino diamalke, pendak dino diwaca. Niku investasi yang luar biasa untuk kita nanti di alam kubur. Ya semuanya. Ya. Man alima ilman, orang yang mengajarkan ilmu, atau orang yang ngajak-ngajak, ya. Ngajak-ngajak kepada kebaikan. Itu siapa yang diajak kok mau ngerjakan itu juga dapat pahala. Atau singkatan ini dengan ngajak-ngajak ketok tular, kalih tonggo tepalih, kalih konco-konco, kalih sahabat-sahabat. Yo, mendak esok nang Masjid Agung, kuliah subuh, nak kono rutin mendak esok. Tur nek wedange sisan, wah ngoten niku. Nek gorengane anget, wah kadang-kadang sego liwet, wah. Nih ngajak-ngajak kebaikan seperti itu kok sing dijak gelem. Masya Allah nih. Kan jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan kita ajak-ajak kepada kebaikan. Nih, masalahnya nih pendak esok rutin kuliah subuh nih. Masjid-masjid yang lain juga ada kuliah subuh. Tapi sok-sok pendak minggu sepisan. Pendak minggu sepisan. Kalau niki pendak minggu ya. Sok teng jaba. Nggih kuliah subuh. Ning mboten wedang anget ngaten ning mboten. Cuma air putih, Pak. Mengajak kepada kebajikan, kepada kebaikan, siapa yang diajak kok mau melaksanakan, kita juga dapat pahala. Sebaliknya ngajak kejelekan, ngajak
kemungkaran, kemaksiatan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Niku yo angsal cipratan dosa. Nanti dibalik ini sebaliknya. Ngajari gaple pirsa Pak ya. Toret nih kalau ya, toto digeret, ditoto digeret nih, enten cekine, enten nopo nih, niku, kok sing diajari gaple niku istiqomah, gaple lho, gaple kok istiqomah nih, turun nganggo wudu sisan, nih, ya Allah. Niku ya tok cipratan dosa. Jangan tinggal mati pinter gaple gara-gara jenengan teng kubur ya jenengan sih tok cipratan dosa terus. Wong sing diajari istiqomah Pak. Gaple kok istiqomah niku. Naudzubillah. Naudzubillah. Hanya kebaikan yang dikerjakan oleh seorang. Karena ilmu yang kita sampaikan, kita dapat pahala. Ini kepada Rasulullah, man alima ilman. Kemudian berikutnya, ini disampaikan Rasulullah, pahala yang masih bisa mengalir, yang masih bisa kita dapatkan, walaupun kita sudah dikubur, tengah alam kubur. Au ajra naharon. Orang yang mengalirkan sungai, artinya apa? Orang yang membuat pengairan, sehingga dengan pengairan itu manfaatnya luar biasa semuanya. Para petani, sawahnya, tanahnya yang tadinya kering, tandus, gundul, sehingga dengan pengairan itu Masya Allah berubah total. Jadi subur, ditanami apapun bisa tumbuh dengan hijau rano, di sawang nyenengke, hijau royo-royo, nah, terus bisa dipanen. Nah, ini kan luar biasa nih pengaruhnya pengairan itu. Ini Sukoharjo niku soh dadi Sukoharjo makmur, bab ada pengairan. Ini luar biasa Bapak semuanya. Pengairan sehingga sawah yang dulu setahun ora panen, setahun dadi panen ping 3 Pak. Padahal niki kan ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi manfaat dari pengairan tadi. Ada sungai yang mengalirkan air sehingga airnya ini bisa mengairi sawah-sawah. Tur regane sawah saya dadi mundak. Dadi mundak. Ya, melaku teng daerah mereka Pak, walaupun ketiga seperti ini daerah lain untuk cari air aja susah. Bahkan Purwodadi niki sumur niku ngetuke keng dhuwur Pak. Niku Pak Saipul niku berarti niki. Dadi sumur niku ngetuke kok dhuwur Pak. Pendak minggu niku ngetuk sak tangki niku. Oh, 3 tangki ngaten. Ya Allah. Dadi nek teng Solo teng Masjid Agung reti sumur diguwaki teng latar niku do nangis iki. Ya Allah, mun aku golek banyu wis susah, nek kene banyu kok diguwaki kaya ngene lho. Teng daerah Purwodadi mereka sumur niku ngetuke kok dhuwur. Dadi jok pendak minggu niku 3 tangki Pak. Nih, makanya kok ada Masya Allah pengairan yang mengalirkan air sehingga melimpah turah-turah untuk mengaliri sawah. Masya Allah itu manfaatnya luar biasa. Sehingga disampaikan Rasulullah itu pahalanya mengalir. Jadi jalan-jalan ke Mojolaban sana Pak. Hijau royo-royo Pak. Tanaman padi niku nyenengke niku Masya Allah. Tapi saniki tanamane rada banyak berubah. Ora ditanami padi, tapi ditanduri omah. Ditanduri omah.
Iki kok tukule kok omah kabeh perumahan-perumahan niku lho Pak. Tapi sisih-sisih perumahan niku ada tanah kosong niku tanduran pari niku saya hijau-hijau sebab ya air tadi, pengairan tadi. Di Sukoharjo makmur dapat pengairan dari waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Walaupun 3 tapi airnya masih terus mengalir. Masih terus mengalir. Yang lain daerah sana-sana tuh wis telone pun ombo-ombo nih kok. Masya Allah. Makanya yang disampaikan Rasulullah luar biasa. Ya, kok soh gaya pengairan seperti itu sehingga menjadikan daerahnya hijau rano, dipandang oleh mata menyejukkan, menyenangkan. Nek nyawang tanduran hijau royo-royo tengah hati kan melu ayam adem. Gitu Pak. Betul ya. Nah, kadang-kadang kita ke gunung tuh cuma biar tahu tanaman yang hijau sehingga indah dipandang mata. Ini menyenangkan, menyejukkan hati. Ini semuanya. Hanya au ajron naharon, mengalirkan sungai, buat pengairan. Ini pahalanya mengalir. Kemudian apa lagi? Au hafaro bi'ran, orang yang menggali sumur. Ini juga kaitannya dengan air lagi. Air niku pokok kok Pak. Air niku kebutuhan pokok. Makanya luar biasa di sini sampaikan 2 kali ini. Yang menggali sumur. Jenengan sedina ora kenek banyu. Ngeten ambune wis beda Pak. Napa melih 3 dina ora kenek banyu. Makanya ini kebutuhan pokok. Ya, yang berkaitan dengan air bisa mendapatkan pahala yang mengalir. Nanti orang sing bikin sumur sehingga airnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan selirang niki ya, enten sumur tuan ya, niku banyune ya mengalir walaupun enggak begitu dalam, tapi masya Allah melimpah Pak. Sehingga digunakan setiap hari. Nah, sekian banyak orang itu orang entek-entek niku sing gawe ndek mben sapa niku pahalanya luar biasa Pak. Dan kadang orang dari luar kota tuh pengen mendet toyo teng mriku. Damel napa Bu? Damel obat. Badanku yang obat napa Bu? Obat haus. Obat haus nih. Tuh airnya melimpah. Airnya melimpah sehingga bisa digunakan oleh orang banyak untuk mensucikan badan, untuk berwudu, untuk mandi, untuk sholat hadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tuh pahalanya terus mengalir. Orang-orang dulu juga sama itu ya. Kadang di depan rumah itu ada kendi itu ya. Ada kendi yang diisi dengan air matang itu ya, bukan air mentah. Sehingga setiap ada orang yang lewat haus itu tujuannya menyediakan itu. Tujuan menyediakan itu. Bisa ngambil air itu sudah dihalalkan. Itu juga pahala yang luar biasa semuanya. Air kendi ini malah nyaingi air kulkas ini, seger anyep ya. Di au hafara bi'ran, orang yang menggali sumur sehingga dengan sumur itu airnya bisa melimpah, bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat seputar, untuk mandi, untuk berwudu, untuk kebutuhan masak dan lain sebagainya. Pahalanya ngalir walaupun sudah di alam kubur. Nah, jenengan sakit menggali sumur, jadi pahalanya mengalir. Kemudian au khorosa nakhlan, ini
sebetulnya gampang-gampang kok nih ya, tinggal kita mau apa enggak nih ya. Orang yang menanam pohon, nandur pohon, ganjarannya mengalir ya Pak. Ora seneng ini. Nanam pohon sehingga bisa diambil kemanfaatannya juga pohonnya ini. Sehingga pahalanya bisa didapatkan bahkan sampai di alam kubur. Nandur wit kelapa, Pak. Niku kan sing nikmati kan putra wayah, putu-putune niku. Sing nandur wis sedo urung nganti menikmati hasilnya. Tapi justru sing menikmati hasilnya putune. Nah, ini pahala nih Pak semuanya ya. Kelapa niku ya, kelapa. Wit yang umurnya panjang diantaranya kan itu. Kemudian wit jati niku paling gak jati niku kan 10 tahun 20 tahun wah niku sing nandur pun sedo tapi dimanfaatkan oleh orang banyak kadang-kadang ya, ditegur terus tinggi tiang masjid terus tinggi tiang musola madrasah itu pahala semuanya pahala nandur wit. Kemudian wit apapun yang kemanfaatannya bisa dinikmati oleh orang banyak. Niki teng ngarep pondok mburi niki enten wit kelengkeng Pak. Nah niku witnya subur Pak. Godhonge akeh, ijo, tumbuh dengan subur. Ning ora woh Pak. Kelengkeng semene akeh kok ora nek sing woh blas. Tapi bisa dimanfaatkan juga. Sehingga para santri niku nek siang niku ndrese teng ngisor wit niku. Walaupun di sana panas yang luar biasa, tapi teng ngisor wit niku iso adem, Pak. Nggih ndres. Sehingga betah ndrese. Ya itu kan kemanfaatannya di antaranya seperti itu. Nah, terus nek ngisor wit sebagian digek lincah jingkin terus tinggi gaya hafalan gaya setoran ini yang menjadikan dapat pahala diantaranya seperti itu semuanya. Nah, ini luwih nyenengke mulih nek kelengkenge woh Pak. Dadi bar kesel terus niku terus methek Pak. Methek terus dimakan. Nah, niku ora woh blas Pak. Ya, niki sinten niki sing saged apa dokter tumbuh-tumbuhan ya sing marake dadi woh. Niku jenengan saged muruki niku nggih pahala kangge jenengan semuanya. Ya. Pohonnya rindang Pak. Hijau, rano. Nek awan yup niku. Santri niku deres nang ngisor wit niku seneng Pak. Sing wit niku seneng dibikin lincah-lincah niku tinggi deres. Hingga betah terus walaupun panas tapi di situ enggak panas. Apalagi daun yang hijau niku ademe beda Pak. Ademe beda. Sehingga menanam pohon dapat pahala. Nandur wit etuk ganjaran. Jadi mudah sekali. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar yang menyenangkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil wit jati, wit apapun ya nih. Sing nandur simbahe sing menikmati putra wayahe. Aubana masjidan. Wong sing bangun masjid ini apalagi luar biasa nih ya. Wong sing bangun masjid. Niku yo ganjarane luar biasa. Sehingga murka nih. Orang lain enggak boleh, jangan ngasih dana, jangan ngasih dana masjid tak rampungane dewi. Wah, ini luar biasa. Ini madrasah tak rampungane dewi. Ini pondok tak rampungane dewi. Itu pahala yang mengalir. Masjid digunakan kemakmurannya untuk jamaah. Jamaahnya penuh, majelis taklimnya terus berjalan dengan istiqomah.
Setiap saat orang datang memenuhi masjid untuk jamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini pahala yang mengalir. Karena orang yang bangun masjid itu oleh Allah taala, kata Rasulullah, dibangun ke rumah juga di surga. Surga. Ya. Harta yang kita miliki, bondo yang kita punya, itu sebetulnya kalau kita bisa, caranya bisa dibawa sampai ke akhirat nanti, sampai kehidupan akhirat. Tinggal carane. Jadi kamu jadi orang kaya raya, sugih bondo, itu bisa dinikmati di akhirat juga. Bisa dinikmati di akhirat. Sering saya sampaikan caranya. Carane memang titip keriyen. Matur Gusti niki bondo kula bagian kula titip ke teng masjid riyen. Untuk bangunan masjid ini. Teng pesantren riyen. Mushola riyen, teng majelis taklim riyen. Mangke teng akhirat kula pendet melih Gusti. Wah niku dititip sik. Di majelis-majelis yang digunakan untuk beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya hanya mari kita yang diberikan kelapangan harta oleh Allah taala. Ini kan sebetulnya semuanya cuma titipan, Pak. Apapun yang kita miliki itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa, lahir enggak bawa apa-apa. Nanti mati juga cuma kain kafan. Cuma kain kafan. Ya, orang lahir itu tangannya gegem, ya, tangannya gegem. Ya. Takut nggak bisa pegang amanah dari Allah Ta'ala. Nanti kalau meninggal tangannya lepas, Pak. Tangannya lepas. Oh, mati nih kalau tangannya lepas. Nih, kena mati nih gegem ngantemi Israel. Tangannya lepas, semuanya dilepas, kain kafan dan amalnya yang bisa menyertainya, rumah megah, mobil mewah, uang berlimpah, uangnya sampai turah-turah. Tapi kalau nggak bisa menggunakan dalam rangka menggapai ridha Allah, rahmat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cuma sebatas umurnya ketika hidup di dunia. Mati pun rampung, paling 70 tahun rampung awake dhewe teng alam dunya. 80 tahun, 90 tahun, masya Allah, itu udah umur panjang. Pemeneh saiki usum corona nih. Usum corona nih. 80 tahun, 90 tahun itu masya Allah. Kita berpikir seperti itu aja. Paling umur kita banter-banter 70 tahun lah. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah, baina sittin wa sab'in. Kita umur segitu dititipi oleh Allah Ta'ala yang melimpah itu. Kalau kita nggak bisa gunakan, enggak rugi. Ada sebagian di antara hamba-hamba Allah rezekinya melimpah ruah. Enak sing sesasi niku nganti dititipi 15 miliar sesasi, Pak. Jenengan menate beto duit 1 miliar, Pak. Sesasi niku dititipi 1 miliar. Padahal sing golek gampang, diparingi cara sing gampang. Niku mas-mas kula niku Basa Raffi Ahmad, Mbak Em Wong. Niku cuma dadi YouTuber ngeten niku, Pak. Cuma jadi YouTuber. Terus ditonton orang banyak. Niku sehingga pernah jadi peringkat pertama penonton terbanyak di Indonesia. Sampai sekian juta. Niku rekeningnya terjadi duit niku miliatan, Pak. Miliatan. Mila sakniki kathah niku
tiru. Ini nanti ya masuk ke YouTuber, Pak. Kalau jenengan anak nonton niki subscribe ya niki. Niku dititipi gampang banget to niku. Sasi kok duite sempeten kathah lho, sesasi lho, Pak. Padahal kula niku sesasi ajeng nglumpukke sak miliar rekoso lho. Niku sasi 15 miliar. Cuma gawe syutingan gambar ditonton, Pak. Itu kan dititipi Gusti Allah. Sing nitipi Gusti Allah carane ngaten niku. Itu kalau kita nggak bisa manfaatkan, gunakan sebagian nanti untuk kehidupan kita di akhirat, rugi. Karena harta yang melimpah seperti itu, pengen apapun tuh, masya Allah tuh kalau kita tonton tuh, wah, kira mesake sing radon duwe, pengen apapun. Mobil model apapun, rumah dengan harga berapa miliar pun, nah, dituku, tapi ya paling gampang. Sehingga dengan titipan itu kalau kita nggak bisa gunakan sebagian untuk kehidupan kita, untuk pahala kita, rugi, nah, rugi. Nah, jangan harta yang banyak tuh titip ke masjid, bangun pesantren, bangun musola, itu luar biasa itu. Pahala yang mengalir, pahala yang mengalir. Awarisa mushafan, orang yang mewariskan mushaf, artinya orang yang memberikan mushaf Quran. Itu juga selama Qurannya itu dibaca dapat pahala. Sudah mati pun sing dipainani Quran itu sing maca terus niku untuk ganjaran. Ini pondok kita ini namanya Pondok Tahfidzul Quran, Pak. Pondok kita Masjid Agung, santri menghafal Quran. Itu alhamdulillah kemarin itu ada seorang Mbak Allah itu yang nemoni pengurus pengen wakaf Al-Quran sing dibutuhke hafalan niku Qur'ane sing modele kados napa niku untunge tiange matur rumiyin. Bab Qur'annya kan bedanya, maksudnya beda posisinya, bukan beda tulisannya. Tulisannya padha tapi posisi tulisannya niku sing beda. Ya, Qur'an yang digunakan oleh anak-anak santri apalan niku beda, Pak. Namanya Quran pojok ayat. Jadi setiap pojok bawah itu pasti ada ayatnya. Setiap pojok bawah ayat itu pasti ada ayatnya. Nah, biar nanti setoran hafalannya itu satu halaman, tidak lintas halaman, tidak. Satu halaman itu tiangnya matur rumiyin. Qur'annya dibutuhkan seperti apa? Sehingga ngapal ke piro, kabeh ditumbaske. Ada 100 Quran atau berapa tuh Quran, itu luar biasa. Nih, lama Quran ini digunakan untuk menghafalkan. Orang yang mewakafkan Quran itu masya Allah pahalanya luar biasa. Luar biasa. Jadi cari pahala walaupun yun sewu, misalnya kadang-kadang yang bersangkutan nggak bisa baca Quran, tapi dengan memberikan mushaf tadi dapat pahala dari Al-Quran. Luar biasa. Pondok kita ini pondok Quran dan santrinya sebagian besar itu menghafal Quran, semuanya menghafal Quran. Dan juga ada santri-santri yang menghafal Quran tapi dengan beasiswa. Beasiswanya dari mana, Pak Ustaz? Ya dari masyarakat sebagian dari dana sosial Masjid Agung juga. Makanya lewat sosial media ini, lewat tayangan ini yang bisa dipersani oleh masyarakat banyak, bahkan seluruh dunia. Monggo Bapak Ibu semuanya, kalau panjenengan pengen dapatkan pahala yang luar biasa, sebagian harta jenengan bisa titip. Walaupun nyun sewu misalnya putra-putra jenengan jika ngapal ke angel, dengan bisa dapat pahala dari hafalan Quran. Mangopeni beberapa santri iki butoe benda sasi piro, satu santri iki atau sesasi 500 misalnya, tuh saya tak titip 500 ini untuk santri sampai saapale,
Itu nanti santri itu selama ngaji terus, masya Allah. Itu jenengan walaupun sudah sedo karena ngeragati titip tadi ya, itu dapat pahala dari setiap huruf yang dibaca, setiap huruf yang dibaca. Padahal wong hafalan niku pendak dino mesti maca. Pendak dino mesti maca. Saya itu dan teman-teman semuanya punya grup apa itu khotaman Quran. Khotaman Quran, Pak. Isinya saya hitung itu orang 15, orang 14. Niku pendak minggu istiqomah saged khotam Quran ping 5. Nah niku. Isine wong 15, wong 14 sampai 15. Niku tiap minggu saged ngotamke Quran 5 kali, Pak. Itu sampai sekarang masih istiqomah. Nih, setiap minggu 5 kali khotam, setiap minggu 5 kali khotam. Wah niku nek wong sing membiayai dulu pas ngapalke, pahalanya melimpah luar biasa. Kayak saya mengajak untuk mensiasati pahala Bapak semuanya, mudah, murah Bapak semuanya. Ini dibersani oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia lewat tayangan ini. Bahkan sampai di luar negeri, sak dunia ini bisa menyaksikan, bisa mendengar. Mari saya mengetuk hati jenengan semuanya Bapak semuanya, dimanapun berada. Ingin pahala yang melimpah, mensiasatinya di antara yang mudah. Punya anak-anak akan ngapal ke Quran angel, tuh. Angkat anak yang lain, tuh. Sisihkan dana kita, sedikit dana kita. Satu santri tuntutannya sebulan kira-kira 500.000 lah. Nah, prihatin rumiyin santri ya. Jenengan 100 ora cukup niku. Nek santri ya dicukup-cukupe ya. Sasi 500 ewu niku wis tugase nggur ngaji tok, ngapalke Quran tok. Nah, ini pahala yang luar biasa sampai nanti santri hafal Quran pendak dina maca jenengan semuanya dulu yang ngeragati ini terus dapat pahala walaupun sudah sedo. Ini masya Allah luar biasa. Yang ajak kepada panjenengan semuanya. Kemudian yang terakhir, au taraka waladan sholihan yastaghfirullahu ba'da mautihi. Punya anak soleh yang bisa mendoakan orang tuanya walaupun sudah sedo. Itu diantaranya semuanya disampaikan Rasulullah, kabar gembira dari Rasulullah untuk kita semuanya. 7 perkara yang pahalanya masih bisa terus mengalir walaupun kita sudah sedo pun dikubur tengah alam kubur. Mudah-mudahan kita dapatkan hidayah dari Allah Ta'ala sehingga mudah untuk menjadi golongan yang 7 ini. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.